Kakak perempuanku melompat dari gedung tinggi pada hari pernikahanku. Pesan terakhirnya adalah menikahi suamiku. Dan semua orang berharap aku mati. Agar kakakku bisa kembali. Aku dilahirkan dengan keterbelakangan mental. Membenturkan kepalaku, bersujud di 3.000 anak tangga. Hanya untuk memohon agar kakak sepupuku kembali. Akhirnya Buddha menunjukkan mukjizatnya. Mereka mendapatkan keinginan mereka. Namun semua kembali mencariku. Tapi aku sama sekali tidak ingat siapa mereka. Hari ini adalah hari pernikahanku. Dan juga hari peringatan kakakku. Di kuil, angin dingin membekukan seluruh tubuhku. Aku mengenakan gaun pengantin merah menyala. Lututku sakit sehingga tidak bisa ditekuk. Dahiku juga berdarah karena bersujud. Biksu yang bijak hanya berkata satu kalimat, Amitabha. Matanya yang penuh belas kasih menunjukkan sedikit simpati. Apakah kamu yakin? Yakin ingin membayar harga. Perlahan melupakan orang yang paling penting agar kakak perempuanmu kembali? Aku dengan cemas menggenggam tanganku yang masih berdarah. Saat mendongak, mataku terkena salju. 3 jam yang lalu, kakak perempuanku melompat dari gedung setinggi 100 meter di hadapan semua tamu. Dengan suara yang menyedihkan, dia berkata, Song Lang, aku datang untuk menikahimu. Kakak iparku yang telah dijodohkan denganku. Langsung berlari menuju tubuh yang jatuh itu. Orang-orang berkumpul. Aku dengan kasar ditarik ke depan kakak perempuanku. Telapak tanganku langsung tergores oleh batu. Dia berbisik di telingaku. Tertawa kecil sambil mengatakan kata-kata terakhirnya. Aku akhirnya merampas keberuntunganmu. Membuatmu dibenci oleh semua orang. Apa artinya dibenci oleh semua orang? Awan tidak mengerti. Tapi kakakku terus berdarah. Pasti sangat sakit. Hatiku terasa sakit hingga aku menangis. Ingin meniru cara ibuku dan menghapus darahnya. Aku seharusnya memeluknya. Lalu menghiburnya. Hanya sayang aku tidak membawa permen manis untuknya. Saat aku ingin menyentuh kakakku, kakak ipar tiba-tiba mendorongku dengan kuat. Wajahnya penuh dengan kebencian. Kalau bukan karena kamu memberiku obat, yang menikah denganku seharusnya adalah Hier. Song Hanyi dijodohkan denganku sejak kecil. Dulu dia sangat populer. Tapi dia hanya menerima kantong bordiranku yang miring. Hingga kakakku yang telah lama hilang dibawa pulang oleh ayah dan ibu. Orang tua kami merasa kasihan padanya. Mereka bahkan tidak peduli dengan reputasiku. Langsung mengubah perjodohan. Kemudian dia diberi obat. Aku dipanggil ke halaman belakang. Aku bingung dan panik, ingin mencari orang untuk menyelamatkannya. Namun semua orang datang mendekat. Padahal aku tidak melakukan apa-apa. Tapi dia selalu membenciku hingga sekarang. Zhuang Yuan yang pernah kuselamatkan menarik lenganku. Membiarkan aku jatuh di salju yang berlumpur. Memandangku dengan dingin. Kamu benar-benar penuh tipu muslihat dan berhati jahat. Gu Peiji. Orang yang kuasuh sejak kecil menjadi Zhuang Yuan. Ketika dia berusia 8 tahun, orang tua kandungnya menukarnya untuk membayar hutang pada orang kaya. Hampir kehilangan nyawa di kandang harimau. Aku yang menyelamatkannya dari luka-lukanya. Membiarkan Gu Peiji menjadi pelayan di sampingku. Kemudian dia memenangkan 3 ujian berturut-turut. Dipekerjakan oleh pemerintah. Hingga kakakku kembali. Dia menemukan setiap kali aku akan cemburu dan mengganggu kakakku. Sikapnya terhadapku hanya tinggal ejekan dan kewaspadaan. Berkali-kali berdiri di hadapanku, membantu orang lain. Bahkan kakak kandungku yang tumbuh bersamaku menangis merah matanya dan memarahiku. Mengapa orang yang mati bukan kamu? Lin Zian dulu sering membawaku keluar bermain. Dia adalah putra paling bebas di ibu kota. Dia membawaku berkuda di jalanan. Juga membawaku menjelajahi padang rumput. Dia berkata, kakak akan membawa Wan Wan menjadi gadis paling bebas di ibu kota. Setelah kakak perempuan kembali, dia juga menjadi semakin menjauh. Bilang kepada semua orang bahwa aku tidak sebanding dengan kakakku.
Selalu penuh tipu muslihat untuk menyakiti orang lain. Tapi apa hubungannya denganku? Aku hanya bersujud 2 kali saat menikah dengan kakak ipar. Dan diam-diam makan setengah kue osmanthus. Suara-suara mencela dan tangisan bercampur menjadi satu. Aku tanpa sadar menjadi panik. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah lagi dan membuat orang tidak senang? Orang lain bilang Awan bodoh. Tapi Awan sebenarnya tidak bodoh sama sekali. Aku mendengar kuil ini sakral. Jadi aku datang di tengah musim dingin untuk memohon agar kakakku kembali. Yang bisa Awan minta hanya kepada para dewa dan Buddha. Aku dengan tegas mengangguk. Yakin. Maka kembalikanlah kakak perempuanku. Meski harganya adalah aku perlahan melupakan mereka. Aku memang tidak pintar. Banyak orang menyukai kakakku. Melihat senyumnya yang licik saja aku merasa senang. Tanpa dia, mereka akan sedih sangat lama. Aku tidak bisa menghibur mereka sebanyak apapun. Biksu akhirnya menghela napas pelan. Baiklah. Ketika aku terhuyung-huyung turun gunung, melihat seseorang berdiri di salju, Gu Peizi melihatku seperti merasa lega. Lalu tersenyum dingin. Mengira dengan bersembunyi di sini, aku tidak bisa menemukannya. Sekarang kamu sengaja menghilang. Menyutradarai drama sendiri untuk siapa? Adalah Zhuang Yuan yang aku asuh dari kecil. Aku tidak menyangka orang pertama yang akan kulupakan ternyata dia. Di balik badai salju, kepalaku terasa kosong. Aku merasa dia familiar. Tapi pikiranku sakit sekali saat mencoba mengingatnya. Aku bingung sejenak. Sedikit takut dan bertanya, "Siapa kamu?" Aku mencari-cari di ingatanku. Tapi tidak mengingat ada hubungan apa dia denganku. Mungkin dia orang jahat yang ingin menukarku dengan uang. Atau mungkin perampok yang ingin membunuhku. Singkatnya, tubuhku merespons secara naluriah dan menyadarkanku. Dia bukan orang baik. Awan tidak boleh mendekatinya. Kakak bilang jika tidak suka seseorang, harus menjauhinya agar tidak celaka. Dalam ingatan Gu Peizi, aku meskipun bodoh, tapi bisa mengingat hal-hal. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Gu Peizi tertegun sejenak. Lalu terus mencemooh. Jangan berpikir dengan pura-pura tidak kenal. Kamu bisa menghapus semua perbuatan burukmu terhadap nona kedua. Kamu tidak sebanding dengannya. Dulu kamu penurut dan pengertian. Sekarang bisa berpura-pura polos sambil merusak nyawa orang lain. Aku tidak mendengar apapun. Langsung memilih rute pelarian. Diam-diam menggerakkan kakiku. Gu Peizi tampaknya menyadari ada yang aneh denganku. Tapi tidak menganggapnya serius. Masih terus mengejek. Kamu mau main tipu muslihat apa lagi? Mau menjebak siapa lagi? Sejak awal kamu selalu menarget nona kedua. Setiap kali dia selalu dengan murah hati memaafkanmu. Lalu diam-diam menangis. Kamu. Kata-katanya terhenti. Karena dalam pandangannya, aku tanpa ragu. Seperti kelinci cepat melesat melewatinya. Dia tertegun saat angin membawa sehelai rambutnya. Secara naluriah ingin meraihnya. Tapi hanya berhasil meraih ujung bajuku. Detik berikutnya, aku menginjak salju yang menggantung di belakangnya. Jalan gunung di depanku berubah menjadi kabur. Angin dan salju yang menderu seperti pisau mencabik-cabik telingaku. Batu-batu tak terhitung jumlahnya menggores lenganku, pergelangan kaki, dan pipiku. Aku tidak tahan menahan ketakutan dan menutup mataku. Namun di dalam hati, diam-diam muncul perasaan lega. Sejak kakak perempuanku kembali, orang tuaku yang dulu selalu memanjakanku mulai memandangku dengan dingin dan mengatakan bahwa aku tidak tahu sopan santun. Mereka mengusirku ke kamar kecil yang rusak di bagian belakang rumah. Kakak laki-lakiku tidak lagi mengajakku keluar bermain. Seringkali dia memutar mata kepadaku, lalu membiarkan orang-orang menertawakanku karena aku bodoh dan linglung. Bahkan kakak ipar yang dulu selalu menyukaiku tidak lagi berdiri di pihakku. Dia berkata bahwa meskipun aku tampak polos,
Tetapi sebenarnya pikiranku penuh dengan niat jahat. Namun tak seorang pun memberitahuku apa sebenarnya kesalahan yang telah kuperbuat. Apakah karena aku makan terlalu banyak kue manis? Atau karena aku diam-diam tidak menyelesaikan dua puisi yang harus kubaca? Mungkin aku terlalu banyak bermain. Beberapa hari yang lalu aku bermain-main dengan kucing. Dan tertidur di bawah atap rumah. Guru menghukumku dengan memukul kepalaku. Pasti dia melaporkanku kepada mereka. Dalam sekejap, aku terjatuh ke dalam pelukan yang lebar dan hangat. Suara angin di sekelilingku segera berkurang. Gu Peizi berteriak dengan suara rendah yang ketakutan. Kamu tidak bisa seperti nona kedua. Dan tidak membuat orang khawatir. Akhirnya kami jatuh di atas cabang pohon di lereng bukit. Gu Peizi mendesah pelan. Dan memelukku lebih erat lagi. Di telingaku hanya terdengar detak jantungnya yang kuat. Namun rasa aman ini justru membuat hatiku cemas. Lari! Cepat lari! Berada di dekat orang ini, Awan akan terluka. Hampir tanpa sadar tubuhku menolak. Aku berjuang sekuat tenaga dalam pelukannya. Cabang pohon yang sudah tidak stabil itu mulai bergoyang hebat. Salju dari pohon pinus jatuh berderai ke bawah. Dalam perjuanganku, aku melihat tatapan terkejut di mata Gu Peizi. Sudut matanya mulai memerah oleh air mata yang menggumpal. Awan? Tidak mengherankan dia begitu terkejut. Gu Peizi semasa remaja sangat rendah diri dan sensitif. Bahkan tidak segan-segan menyakiti dirinya sendiri. Guru mengajarkan aku untuk bersikap toleran. Dan menjadi gadis yang baik hati. Jadi setiap kali dia kehilangan kendali, aku selalu memeluk tubuhnya yang meringkuk dengan lembut. Kemudian dengan tangan kecilku, aku mengusap punggungnya berulang kali. Menghiburnya dengan sungguh-sungguh. Peizi, jangan takut. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Kamu layak dicintai. Lihatlah. Aku akan selalu bersikap baik padamu. Dia selalu perlahan-lahan tenang. Dalam keheningan, matanya tak pernah lepas memandangku. Pandangannya selalu berkedip-kedip. Sejak kecil hingga dewasa. Apapun yang bisa kuberikan padanya, aku tidak pernah enggan. Jadi dalam pandangannya, aku selalu mempercayainya. Tidak pernah menolaknya seperti ini. Namun sekarang, aku masih berjuang ketakutan dalam pelukannya. Cabang pohon mulai bergerak. Sudah tidak mampu menahan beban. Napas Gu Peizi semakin cepat. Akhirnya dia menarik napas dalam-dalam. Dia melembutkan nadanya, berbicara dengan lembut untuk menghiburku. Seperti sedang mencoba. Awan, jangan takut. Aku akan melindungimu. Jika kamu terus bergerak, kita berdua akan jatuh. Kamu selalu mendengarkan perkataanku, kan? Seperti dulu aku menghiburnya. Matanya yang berpura-pura tenang masih menyimpan harapan tertentu. Namun aku langsung menggigit bahunya. Aku mengeluarkan suara peringatan seperti serigala kecil. Menggunakan seluruh kekuatanku. Segera darah merembes keluar dari pakaiannya. Tubuhnya gemetar seketika. Namun Gu Peizi tidak peduli dengan rasa sakitnya. Dalam sekejap, dia memeluk pinggangku lebih erat. Hampir saja membuatku terhimpit dalam pelukannya. Dia menahan rasa sakit, membungkuk. Kepalanya terbenam di leherku. Berbisik dengan suara gemetar yang kehilangan kendali. Bisakah kamu berhenti membuat keributan? Kamu sudah menakutiku dengan aktingmu. Beberapa jam kemudian, kami ditemukan oleh pelayan yang ikut serta. Dan diselamatkan. Aku dibawa olehnya ke dalam kereta. Di dalam kereta terasa hangat dan harum. Terisolasi dari dinginnya luar. Aku menempelkan punggungku ke dinding kereta. Berusaha menjaga jarak darinya. Gu Peizi duduk diam di sisi lain. Saat dia memandangku, matanya yang dalam memancarkan rasa sakit. Baru saat itu aku menyadari bahwa punggung bajunya sudah penuh dengan noda darah yang terus merembes keluar. Dia memaksakan senyum pahit. Mengambil salep tanpa banyak bicara dan menaruhnya di tanganku. Aku yang masih dalam ketakutan kembali menggigitnya.
Bau darah menusuk hidungku. Gu Peizi menahan rasa sakit, mengerutkan alisnya. Namun dia tidak melepaskan tanganku. Matanya yang memerah tanpa bisa dikendalikan. Jangan berpura-pura lagi. Aku pasti akan membawamu kembali ke keluarga Lin untuk memberi keadilan bagi nona kedua. Aku masih belum melepaskan gigitanku. Malah menggigitnya lebih erat. Dia menelan rasa getir di suaranya. Dengan ibu jarinya, dia perlahan-lahan mengoleskan salep pada lukaku. Sambil tersenyum pahit. Apakah kamu masih ingat Tuan dan Jenderal Song? Setelah beberapa saat, aku melihat dia tidak berniat melukaiku. Maka aku tidak lagi bersikap seolah-olah dia adalah musuh. Namun, di dalam hati, aku tetap ingin menjauh darinya. Saat mendengar dia menyebutkan kakakku dan kakak ipar, mataku berkilat waspada, namun aku tidak berkata apa-apa. Dia tampaknya menyadarinya. Tangannya gemetar. Mengangkat kepalanya dan menatapku dalam-dalam. Apakah yang terlupakan? Hanya aku? Sesaat, aku melihat kesedihan di wajahnya. Aku tidak mengerti. Apa yang menyedihkan? Aku dan dia jelas tidak saling mengenal. Aku berpikir, dia lebih manja dariku. Setelah dia selesai mengoleskan salep, aku segera menarik tanganku kembali dan memeluknya di dadaku. Napas Gu Peizi tersendat. Tangannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya terus bergetar. Matanya mulai memerah oleh air mata yang menggenang. Aku menduga dia kehilangan kantong atau sapu tangan yang sangat dia sukai. Dan sekarang dia ingin menangis agar orang lain datang menghiburnya. Aku tidak menghiraukannya. Tetap duduk jauh darinya. Dalam keheningan yang panjang, hatiku mulai dipenuhi dengan harapan yang tidak bisa ditahan. Nanti, jika kakak kembali, semuanya akan baik-baik saja. Aku mulai merasa cemas. Setelah sekian lama tidak kembali, kakakku pasti sangat khawatir. Dulu dia paling memanjakanku. Dia bilang Awan adalah gadis paling penurut dan manis di seluruh ibu kota. Aku selalu dengan bangga mengikutinya dari belakang. Bahagia menjadi bayang-bayangnya. Dia selalu mengelus kepalaku. Dengan senyuman yang penuh semangat. Kakak akan selalu melindungi Awan. Siapapun yang berani mengatakan hal buruk, kakak akan menjadi orang pertama yang membelamu. Tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan marah dari luar kereta. Semakin lama semakin dekat. Suara Lin Zian terdengar serak karena marah. Dia, Lin Wan, masih berani kembali. Aku tidak akan pernah mengakuinya sebagai adikku lagi seumur hidup. Jika dia mati di luar, itu pantas. Jika dia mati, mungkin kita bisa membawa YR kembali. Sekarang Jenderal Song seperti orang gila ingin membunuhnya. Jika Lin Wan benar-benar kembali, aku sendiri yang akan mengikatnya. Agar keluarga Lin tidak terseret dalam masalah ini. Aku tertegun sejenak. Lalu menunduk dan mengepalkan tanganku di atas lutut. Pandanganku mulai kabur. Air mata panas satu persatu jatuh di punggung tanganku. Karena luka-luka akibat sujud, rasa sakit kembali menghantamku. Saat itu, kereta berhenti. Ada seseorang yang dipenuhi dengan kemarahan yang besar. Apakah dia sudah kembali? Sebelum aku sempat turun, Lin Zian langsung menarikku keluar dari kereta. Lututku yang terluka terbentur tepi kereta. Wajahku langsung pucat karena rasa sakit yang luar biasa. Hampir saja kakiku melemas dan aku jatuh ke tanah. Berhentilah bertingkah seperti ini. Lin Zian berteriak dengan marah. Lin Wan, setelah berpura-pura bodoh dan menjebak orang lain, kamu masih berpura-pura polos dan memelas, apa ini menyenangkan bagimu? Aku menundukkan kepala dengan cemas. Mencoba mengeluarkan plak jade yang pernah dia berikan padaku. Awan tidak tahu mana yang benar dan salah. Setiap kali membuat orang marah, dia selalu membawa barang yang paling berharga untuk menyenangkan orang lain. Lin Zian mengangkat alis dan menekan kepalaku. Tertawa dan berkata, kakak memberimu plak jade pengampunan. Apapun yang telah Awan lakukan, selama kamu menunjukkannya, kakak akan memaafkanmu.
Dijamin selalu berhasil. Potongan jade berhamburan di depan mataku. Hancur berkeping-keping. Plek jade pengampunan yang selalu berhasil itu dijatuhkan oleh Lin Zian dengan tidak sabar tanpa melihatnya. Dia memandangku dengan jijik. Kamu berpura-pura polos lagi. Kali ini kamu tidak hanya mencelakai YR, tapi juga berani melarikan diri di depan umum. Kamu benar-benar berpikir dengan sepotong jade rusak aku akan bersikap lunak padamu? Tidak. Bukan begitu. Jari-jariku yang di udara mengepal. Aku menggigit bibir erat-erat. Dengan mata berkaca-kaca, aku berusaha mengambil potongan-potongan jade itu. Namun saat aku membungkuk, Lin Zian tiba-tiba menarik lenganku masuk ke dalam halaman. Dia menginjak potongan-potongan itu. Dengan tatapan dingin. Lin Wan, sebagai kakakmu, aku terlalu memanjakanmu. Jika terus begini, kamu akan menjadi liar dan sombong. Langkahku terseok-seok. Aku hanya bisa dengan susah payah mengikuti langkahnya. Akhirnya, tanpa peringatan, dia berhenti. Aku tiba-tiba menabrak punggungnya. Hidungku terasa sakit dan pedih. Aku mendongak dengan bingung menatapnya. Lin Zian memiringkan tubuhnya. Jadi, hari ini aku harus memberimu pelajaran. Awan tidak tahu mana yang benar dan salah. Tapi aku tahu. Kakak bukan aku yang mendorongnya jatuh. Awan tidak bersalah. Mataku memerah. Menatapnya dengan tegas. Semua orang mengatakan aku salah. Awan tidak bersalah. Awan tidak mengakui. Angin pukulan berdesir. Saat aku dipukul ke tanah oleh Lin Zian, telingaku berdengung. Sedikit darah keluar dari sudut mulutku. Melihat ke matanya yang terkejut lalu perlahan-lahan menjadi suram, aku tidak lagi merasa begitu yakin. Seperti binatang kecil, aku perlahan memasukkan tangan ke dalam lengan bajuku. Tubuhku perlahan-lahan meringkuk menjadi bola. Kepalaku tertunduk, aku tidak berani lagi menatapnya. Karena takut, seluruh tubuhku gemetar tak terkendali. Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak. Di mana gadis durhaka itu? Bahkan sebelum ayah tiba. Ibu sudah memelukku. Wajahnya yang menangis pilu tiba-tiba tampak besar di depanku. Aku takut dia khawatir. Aku hendak mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Namun dia berteriak dengan linglung. YR mana? Kenapa YR tidak ikut denganmu pulang? Dia suka bercanda. Dia hanya tersesat darimu kan? Bicaralah. Kenapa kamu diam saja? Otakmu rusak. Apa kamu juga menjadi bisu? Ibu mencengkeram bahuku dengan erat. Menangis dengan pilu. Aku menahan sakit dan perlahan membersihkan noda darah di tanganku dengan pakaianku. Lalu dengan tangan yang terluka, aku memegang wajahnya dan menyeka air matanya. Seperti dia dulu membujukku dengan lembut. Ibu jangan menangis. Kakak akan kembali. Aku telah membuat permohonan. Buddha berkata pasti akan terkabul. 3.000 anak tangga. Setiap anak tangga ada darah dari dahiku. Aku berpikir, Buddha tidak akan membohongi aku. Melihat tatapan benci dari ibuku, wajahku terasa gatal. Aku mengangkat tangan namun mengusap air mata dengan tangan penuh air mata. Dia tiba-tiba bangkit. Mencengkeram bahuku dengan erat dan berteriak. Kamu pembohong. YR mati karena kamu, si bodoh ini. Kamu pembawa malapetaka. Kenapa bukan kamu yang mati? Kamu. Semua karena kamu. YR ku tidak akan pernah kembali. Dalam sekejap wajahnya berubah. Seperti orang gila. Sebelum aku bisa dengan panik mengatakan. Ibu masih punya awan. Aku sudah ditarik ke belakang oleh Lin Zian yang mencengkeram tengkuku. Meninggalkan ayah memeluk ibu saling bersandar. Mereka tampak 10 tahun lebih tua dalam sekejap. Lin Zian memandangku dengan sangat kecewa. Mendurhakai orang tua. Menjebak bangsawan. Wan, apalagi perbuatan buruk yang akan kamu lakukan? Salju turun lagi. Tumpukan salju di bahuku. Rasanya seberat 1000 kati. Aku melihat wajah kakakku yang tampan namun asing.
Lalu melihat tatapan penuh kebencian dari ayah dan ibu, perlahan-lahan, aku menundukkan bahuku. Kakak, aku salah. Wan menerima hukuman. Saat aku diikat erat-erat dan berlutut di aula leluhur, pria yang tidak kukenal itu juga berdiri di samping. Gu Peizi menunjukku, mengernyit dan berkata, bahkan jika kamu menyerahkannya pada Song Hanyi untuk dihukum, tidak perlu mengikatnya seperti ini, kan? Lin Zian tidak berkata apa-apa. Matanya penuh dengan kebimbangan saat menatapku. Namun di detik berikutnya, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia menggenggam erat belatinya, langsung menjadi teguh kembali. Dia melangkah mendekatiku, dan ayah ibu berdiri di tempat gelap. Mata mereka tampak dipenuhi dengan antusiasme dan harapan yang tidak sabar. Hatiku juga ikut. Namun senyum bodohku seketika membeku di bibirku. Pisau yang tajam menusuk dadaku. Tangan Lin Zian bergetar. Karena tidak berpengalaman, pisau hanya masuk setengah. Masih berputar di dalam daging. Sakit sekali hingga aku membungkukkan tubuhku. Hanya berani bernapas dengan hati-hati. Aku terkejut menatap kakakku. Bibirku bergerak, namun tidak bisa berkata apapun untuk waktu yang lama. Kakak, dia menenangkanku dengan suara gemetar. Awan, jangan takut. Sebentar lagi tidak akan sakit. Lin Zian menggertakkan gigi. Ketika dia akan mendorong pisau lebih dalam lagi, dia tiba-tiba dilempar ke tanah oleh seseorang. Dan aku jatuh ke dalam pelukan yang luas. Wajah Gu Peizi dipenuhi dengan rasa takut. Dia menatap Lin Zian dengan marah. Lin Zian, apa yang kamu lakukan? Dia adalah adik kandungmu. Kamu hampir membunuhnya tadi. Lin Zian terpana menatap tangannya yang penuh dengan darah. Dia melepaskan belati yang masih membawa daging dan darahku dengan ketakutan. Perlahan kembali ke normal. Gu Peizi, kenali posisimu. Dia adalah adikku. Bahkan jika kamu menjadi sarjana tertinggi, kamu tetaplah budak yang dia selamatkan. Dia menjadi lembut, tersenyum menenangkanku. Awan, datanglah ke sini kepada kakak. Aku memegang luka berdarah di dadaku dengan linglung, tidak bergerak. Gu Peizi berdiri di depanku. Wajahnya berubah menjadi sangat gelap. Kamu masih ingin membunuhnya? Dia pernah berlari keliling seluruh ibu kota hanya untuk membelikanmu kue bunga osmanthus yang kamu suka. Lalu apa? Pendeta berkata hanya dengan membunuhnya YR bisa kembali. Dia membunuh seseorang. Kenapa dia tidak boleh membayar nyawa untuk YR? Lin Zian tiba-tiba mengangkat suaranya. Juga dengan raungan penuh kesedihan. Jangan lupakan bahwa YR juga pernah mencari buku dan melukis semalaman untukmu. Sehingga kamu bisa bertemu dengan Taifu. Jangan tertipu oleh kepura-puraan polos Lin Wan. Apa kamu tidak ingin YR kembali? Gu Peizi mendengar ini dan wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya bergoyang hebat di udara. Sikapnya menjadi sedikit ragu. Justru ketika Lin Zian menghela napas lega dan ingin melangkah maju untuk membawaku pergi, aku berpikir. Gu Peizi mengangkat kepalanya. Wajahnya tampak suram dan melindungiku lebih erat. Dengan tenang dia berkata, tapi Ahwan telah bersamaku selama lebih dari 10 tahun. Dulu, bahkan jika dia melakukan kesalahan, aku akan membimbingnya untuk memperbaikinya. Orang itu sudah tiada. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Ahwan. Lin Zian tertegun. Lalu mencibir. Tidak ada hubungannya. Kau masih berpura-pura menjadi orang baik? Dulu, kau yang menghina Lin Wan. Mengatakan bahwa dia tidak pantas menjadi saudara kandung YR. Lalu dengan sukarela, meskipun diterpa angin dan salju, kau ingin membawa Wan Wan kembali untuk bersujud dan mengakui kesalahan. Wajah Gu Peizi semakin suram. Tanpa sepatah kata pun, dia ingin membawaku pergi. Tapi aku tidak bergerak sama sekali. Gu Peizi memegang pergelangan tanganku dengan kaget dan menoleh. Semua orang melihatku. Tapi aku hanya menatap Lin Zian. Kakak ingin membunuhku.
Aku menahan air mata. Bingung dan tersiksa. Kakak ingin membunuhku. Semua orang berdiskusi apakah aku pantas. Apakah aku layak. Tapi yang bisa Ahwan ingat adalah kakakku yang pernah sangat mencintaiku, mengambil belati dan menusuknya ke dadaku. Di sekeliling hanya terdengar suara jarum jatuh. Hanya aku yang terus menangis tidak mengerti. Dan yang bisa kulakukan hanyalah berdiri di sini menatap kakakku. Dengan suara bergetar, terisak dan hancur. Keluarga Lin benar-benar berani. Apakah mereka ingin menyembunyikan orang ini untuk melindunginya? Dia berhenti sejenak. Ketika Song Hanyi tiba, aku sudah pingsan karena kesakitan. Ember air es menyiramku dan membangunkanku. Ketika aku membuka mata, yang kulihat adalah tatapan dingin Song Hanyi. Dia mengalihkan pandangannya. Lalu dengan dingin menatap Lin Zian. Atau apakah Tuan Lin ingin membunuh dan menutup mulut? Untuk membantu Lin Wan lolos dari tanggung jawab? Dia adalah jenderal pelindung negara yang ditunjuk oleh Kaisar. Memegang kekuasaan atas 50.000 pasukan. Tentu saja, posisinya sangat tinggi. Seluruh kediaman keluarga Lin sunyi. Tiba-tiba dia membungkuk. Mengangkat daguku dan tersenyum dingin. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa menusuk tulang. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu mati begitu saja? Di dunia ini, mana ada hal yang semudah itu? Kau belum menebus dosa untuk YR. Song Hanyi datang bukan untuk menyelamatkanku, tapi untuk menyiksaku lebih parah. Aku melihat tatapan dinginnya. Berbeda dari kelembutan sebelumnya. Tanpa tangisan dan ketakutan yang diharapkan oleh semua orang. Aku hanya tertegun sejenak. Mengambil belati yang berlumuran darahku dan menyerahkannya padanya. Aku benar-benar telah melakukan kesalahan besar. Kakakku menghukumku. Orang tuaku menghukumku. Tapi bisakah setelah hukuman itu mereka memberitahuku apa sebenarnya kesalahan Ahwan? Semua orang mengatakan aku bersalah. Apakah karena aku masuk ke halaman belakang dan mencoba meminta bantuan untuk Kak Song? Tapi dia memaksaku tanpa daya untuk menolaknya? Atau pada hari pernikahan, aku tidak segera menyadari perasaan kakakku dan tidak memberikan tempatku. Sehingga dia melompat dari gedung di depan umum. Menyalahkanku tanpa henti? Aku tidak mengerti. Aku hanya tahu sejak saat itu. Semua orang menghindariku. Mencaci maki aku sebagai wanita gila yang licik. Tapi Ahwan tidak gila. Dia hanya sedikit bodoh. Tidak bisa membedakan benar dan salah. Dan tidak tahu bagaimana mengenali kebaikan dan kejahatan. Ahwan juga tidak ingin menjadi anak yang bodoh. Dia bukannya tidak iri pada gadis-gadis tercerdas di ibu kota. Tapi orang-orang yang menonton selalu menghakimi. Ahwan selalu salah. Tubuh Song Hanyi tiba-tiba membeku. Detik berikutnya, dia dengan kasar menjatuhkan belati. Besi itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Dia dengan kasar menarikku keluar. Tak ada yang berani menentang. Mungkin karena menyadari bahwa kepergianku ini adalah perpisahan selamanya. Lin Zian tiba-tiba berteriak dengan kesedihan, "Wan Wan!" Aku tertegun. Berpikir lama. Siapa itu? Aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Song Hanyi mengikatku di atas kereta kuda. Setelah tiba, dia menarik tali dan menyeretku melewati kediaman jenderal yang penuh dengan kain putih. Itu adalah papan peringatan kakakku. Tegak berdiri di tempat yang sah sebagai istri utama. Dia menggertakkan gigi dan menekan kepalaku. Membenturkan kepalaku berkali-kali di depan peti matinya. Darah kembali mengalir dari dahiku. Rasa sakit itu, setelah lama, membuatku mati rasa. Akhirnya, dia mencengkeram kerahku. Dengan putus asa berteriak, "Kau wanita jahat, di mana kau menyembunyikan YR? Mayat kakakku hilang. Apakah itu berarti kakakku benar-benar tidak akan pernah kembali?" Ternyata Buddha juga bisa berbohong. Aku dipaksa oleh Song Hanyi untuk membenturkan kepalaku tak terhitung berapa kali. "Wan Wan? Kau?"
Jangan pura-pura lagi. Baru beberapa kali membenturkan kepala. Wan Wan! Wan Wan! Wan Wan, jangan tidur. Bangun! Ini tidak akan berhasil padaku. Nada terakhirnya bahkan menunjukkan sedikit ketakutan. Tubuhku tiba-tiba terasa ringan. Aku dipeluk olehnya. Dalam kebingungan, aku bermimpi tentang masa lalu. Ternyata Song Hanyi bukanlah jenderal yang berjasa besar. Dia hanyalah anak haram dari jenderal tua. Tapi dia adalah anak sulung. Kaisar menjodohkanku padanya. Tak seorang pun menyangka bahwa dia akan memiliki anak seperti itu. Ketika Song Hanyi kembali, semua orang menertawakannya sebagai anak haram. Harus menikah dengan orang bodoh. Tapi hari itu langit cerah tanpa awan. Aku berdiri di sampingnya, melemparkan batu kepada orang-orang itu. Guru mengatakan, Ahwan harus menjadi gadis yang berhati baik. Mungkin karena aku juga dipukuli hingga babak belur. Aku berjongkok dan memberinya beberapa permen yang tersisa. Tapi dia dingin. Sama sekali tidak menyenangkan. Song Hanyi dengan kepala berdarah memandangku dengan malas. Mengernyit dan berkata, pergi. Aku menarik kembali permennya dan pergi dengan marah. Merasa benar-benar tidak berharga. Dia pantas dipukuli. Kemudian di jamuan kerajaan, dia dilemparkan ke badai salju. Song Hanyi penuh luka. Merangkak di tanah dengan lemah. Bahkan untuk berdiri pun tak mampu. Di luar salju turun dengan deras. Dan dia begitu memalukan. Tak ada yang peduli padanya. Song Hanyi akan mati kedinginan di sini. Aku pikir, aku harus menyelamatkannya. Guru mengajariku untuk memiliki hati yang baik. Apalagi dia adalah calon suamiku. Meskipun Song Hanyi tidak menyukaiku. Di tengah salju yang membeku, yang terlihat hanya putih menyilaukan dan dingin menusuk tulang. Di tengah keramaian para bangsawan yang menyaksikan dari dalam paviliun yang hangat, hanya ada satu sosok kecil yang tidak takut badai salju dan berlari keluar. Aku melepas jubah besarku dan meletakkannya di atas tubuhnya. Song Hanyi tertegun. Lalu perlahan mengangkat matanya untuk menatapku. Matanya memerah dan dia berkata, aku kotor. Aku menyeka salju dari alisnya. Dengan bingung melihat tubuhnya yang penuh noda salju. Haruskah kita membersihkannya? Di kediaman Lin ada mata air panas. Jika kau mau datang, aku bisa membuat keputusan untukmu. Dalam hamparan salju putih yang membentang, hanya si bodoh kecil yang pernah dibencinya, dengan wajah tulus berkata, aku akan membuat keputusan untukmu. Song Hanyi tidak berkata apa-apa. Salju jatuh di bulu matanya yang sedikit bergetar. Dia menatapku lama. Akhirnya, dia tiba-tiba tersenyum. Lalu saat dia menatapku lagi, lapisan es tebal di matanya seolah mencair menjadi kolam air musim semi. Dia menghela napas, kamu benar-benar bodoh. Kemudian dia memimpin pasukan ke medan perang. Sebelum pergi, dia menyuruhku menunggunya kembali. Saat para prajurit kembali dengan kemenangan, seluruh kota akan dipenuhi lambaian bendera merah. Namun Song Hanyi hanya menerima kantong yang kujahit dengan tidak rapi. Aku seharusnya lebih memperhatikan. Maka aku akan melihat wanita yang selalu tersenyum di sampingnya. Dilindungi dengan sangat baik. Itu adalah kakakku yang telah ditemukan kembali. Belakangan, aku baru tahu bahwa di medan perang, yang selalu merawat dan menyembuhkannya adalah kakakku. Dia sudah lama jatuh cinta padanya. Ayah dan ibu, untuk menebus kesalahan pada kakakku, membujukku agar memberikan hubungan ini kepada kakakku. Saat semua orang mengira aku sangat mencintai Song Hanyi, menangis dan marah, aku justru menghela napas lega. Syukurlah. Suami kecilku akan menjadi suami orang lain. Aku tidak perlu lagi mengikutinya dari belakang. Berpura-pura mendukungnya di depan orang lain. Sejak saat itu, aku patuh menghindarinya. Tidak pernah lagi mencari Song Hanyi. Namun mengapa dia malah menyeretku ke bawah dan menyiksaku sepanjang malam?
Apakah efek obat itu benar-benar begitu kuat? Bahkan membuat seorang jenderal berpengalaman tidak bisa mengendalikan diri? Aku tidak mengerti. Dunia ini penuh ketidakpastian. Hati manusia penuh dengan kotoran. Hanya Ahwan yang bodoh. Tak bisa mengerti. Dalam kesadaranku yang samar-samar, kenangan tentang Song Hanyi, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, seakan dihapus perlahan oleh sepasang tangan besar, tanpa meninggalkan bekas apapun. Saat aku membuka mata lagi, aku dan tabib saling berpandangan. Ketika aku menoleh, aku melihat Song Hanyi berdiri di belakang tabib dengan wajah yang suram. Matahari terbenam di musim dingin. Dia benar-benar tidak disukai, menghalangi cahaya di seluruh ruangan. Akhirnya, cahaya matahari yang redup jatuh di alisnya yang dingin. Pria tampan seperti itu berdiri di sana. Setelah waktu yang lama berlalu, aku mengangkat kepala dengan bingung. Dengan ragu-ragu aku bertanya, "Siapa kamu?" Orang ketiga yang aku lupakan adalah Song Hanyi. Dia tertegun sejenak, lalu menatapku dengan jijik. "Apalagi yang kau coba lakukan sekarang?" Ketidaksabaran, belas kasihan, pengekangan, kebencian. Semua emosi itu tercampur dengan rapat di matanya. Dia bukan orang baik. Alarm di hatiku berbunyi keras. Aku dengan panik meringkuk ke belakang. Sikap sepenuhnya waspada terhadap orang asing. "Kau menghindariku?" Song Hanyi mengerutkan alis dengan erat. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dalam pandangannya, aku selalu mengikuti di belakangnya dengan patuh. Tidak pernah memedulikan statusnya yang rendah. Selalu bersedia berdiri untuknya tanpa ragu. Bahkan dengan tubuh kecilku, aku bisa melindunginya. Hanya satu hal. Aku tidak akan pernah menjadi seperti binatang kecil yang mencakar-cakar, penuh kewaspadaan. Wajah Song Hanyi semakin suram. Dia tersenyum dingin. Dengan paksa dia menjepit pergelangan tanganku dan menarikku ke depan. "Kau pikir berpura-pura tidak mengenalku bisa menghapus tindakanmu yang memberiku obat, memaksaku untuk menikah denganmu? Aku ingin melihat pertunjukan apa lagi yang akan kau lakukan. Jika aku belum melupakan, aku pasti akan terkejut. Karena hal pertama yang dia katakan bukan tentang kakakku, melainkan skandal memalukan yang memaksaku menikah dengannya. Seperti mengingatkanku, Aku tidak mengenalmu. Pergilah jauh-jauh dariku. Ibu, ayah, tolong. Ahwan tidak suka padamu. Ahwan benci padamu. Pergilah." Tubuhku gemetar. Aku menangis dan berteriak tetapi tidak bisa melepaskan diri. Detik berikutnya, aku hampir menggigitnya dengan sangat keras. Menggigit lengannya dengan gigih. Dari atas kepalaku terdengar erangan sakit yang teredam. Dan suara napas tertahan. Tangannya justru mencengkeramku semakin erat. "Sakit! Ahwan sakit!" Dengan mata yang penuh air mata, aku menggigit lebih dalam. Hidungku mengerut. Dari tenggorokanku keluar suara rendah yang memperingatkan. Tiba-tiba ada darah hangat yang asin mengalir ke mulutku. Entah apakah itu hanya perasaanku. Mata Song Hanyi perlahan memerah. Suaranya bergetar hingga hampir tidak terdengar. "Karena kau bersikeras menentangku, maka aku akan memuaskanmu. Berpura-puralah sesaat. Apakah kau bisa berpura-pura seumur hidup? Mulai sekarang, aku ingin kau tetap di sisiku. Setiap hari menebus dosa untuk YR. Meskipun kau tidak mengingatnya, aku akan membuatmu mengingat semuanya satu persatu. Kau tidak bisa melupakanku bahkan jika kau mati." Hampir pada saat yang bersamaan, terdengar teriakan gembira dari luar. "Jenderal! Nona kedua! Nona kedua belum mati! Nona kedua Lin telah kembali!" Saat dia tertegun, aku dengan cepat menarik lenganku. Segera meringkuk di sudut yang paling jauh darinya. Melihat itu, Song Hanyi tersenyum dengan sedikit rasa hina. Tanpa ragu,
Dia memutar tubuhnya dan pergi, memerintahkan orang untuk mengunciku. Aku tetap berada di dalam ruangan, menundukkan kepala dan memeluk lututku. Dengan tenang meringkuk di sudut, tidak bergerak. Aku tersenyum samar. Syukurlah. Buddha mendengarkan dan kakak kembali. Semua orang akan bahagia. Kita bisa hidup seperti dulu. Matahari telah tenggelam. Hanya menyisakan kegelapan. Ayah, ibu, cepatlah temukan Ahwan. Ahwan sangat takut. Dan di ruang depan yang ramai, terdengar tangisan yang samar-samar. Ibu. Ayah. Putri mengira dirinya pasti sudah mati. Namun pelayan yang setia menemukan bahwa aku masih bernapas, lalu menyelamatkanku. Putri baru bangun hari ini. Aku yang tidak berbakti membuat kalian khawatir. Ir-ku. Ibu tiba-tiba menangis. Mungkin mereka telah saling berpelukan, menghibur satu sama lain. Namun meskipun kakak sudah kembali, mengapa tidak ada yang menyebutku? Aku menunduk lebih dalam. Mungkin aku hanya berhalusinasi, salah dengar. Atau mungkin belum sempat. Atau mungkin Ahwan ketahuan bolos pelajaran, jadi sengaja dihukum. Aku mendengar kakak memanggil seseorang berulang kali. Ada kakak Gu. Ada kakak Song. Dan kakak Lin. Terakhir, dia terisak dan bertanya, "Kemana perginya adikku?" Dia pasti sangat khawatir. Semua orang terdiam. Namun aku secara tak terduga mendengar isi hatinya. Sistem. Kau menyuruhku membuat Lin Wan dibenci semua orang lalu mati menghilang. Mengapa kau masih memberiku tugas untuk kembali dan terus hidup bersama mereka? Namun tidak apa-apa. Saat itu kau menggunakan alat untuk mengintegrasikanku ke dalam ingatan mereka. Secara langsung merebut keberuntungan dari protagonis. Sungguh terlalu mudah. Jika adikku yang bodoh ini adalah bunga teratai putih, maka aku sendiri yang akan membongkar wajah aslinya. Saat itu, aku akan menyeretnya ke dalam lumpur. Menyiksanya sampai dia putus asa dan hancur. Lihat apakah dia masih bisa tetap murni dan baik hati. Wan, kakak sangat merindukanmu. Ini semua kesalahan kakak. Membiarkanmu menderita. Kakak memelukku sambil menangis tanpa henti. Pada saat yang sama, isi hatinya yang penuh minat terdengar di telingaku. Aku sudah tahu cara untuk menghancurkannya. Lin Zian melihat ekspresiku yang kosong, mengernyit dengan tidak senang. YR meninggal karenamu, kami belum menuntut. Jangan tidak tahu berterima kasih. Cepatlah meminta maaf dan mengaku salah. Sudah cukup. Aku menatap kosong ke atas. Baru saja ingin bertanya siapa dia. Gu Peishi langsung berdiri di depanku. Dengan mata penuh kasih, dia menyentuh luka di dahiku. Suara seluruh tubuhnya bergetar. Lalu dia berteriak dengan marah. Lin Zian, dia juga adik kandungmu. Kau belum selesai juga. Wan hari ini sudah sangat tersiksa. Kalau mau meminta maaf, siapa di antara kita yang bisa menebus kesalahan padanya? Karena adanya gangguan, Lin Zian tidak sempat menyadari ada yang salah denganku. Dia menatapku dengan dingin, lalu bangkit dan dengan hati-hati membantu Lin Yi pergi. Dan saat Gu Peishi juga ingin membawaku pergi, Song Hanyi tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku dengan erat. Suaranya serak. Dia harus tetap di sini. Mengingat kejadian sebelumnya, aku langsung ketakutan dan mulai meronta. Wan. Wajah Song Hanyi semakin gelap. Nada suaranya bahkan mengandung sedikit permohonan. Gu Peishi dengan keras memukul tangannya. Langkah maju, menyamping melindungiku. Song Hanyi, kalau kau begitu menyukai YR, pergilah kejar dia. Jangan datang lagi untuk menyakiti Wan. Seluruh ibu kota tahu pada hari pernikahanmu kau meninggalkan istri barumu. Dan dengan linglung memeluk mayat orang lain. Lalu kau menempatkan Wan dalam situasi seperti apa? Song Hanyi menggeram. Gu Peishi,
Gu Peizi mengabaikannya. Sebaliknya, dia semakin emosional. Seperti akhirnya terbakar oleh api cemburu yang telah lama dipendam. Song Hanyi. Malam bersalju di paviliun itu. Kalau bukan karena Wan Wan, kau pasti sudah mati. Tapi Ahwan malah terkena angin dingin. Hampir mati sakit di rumah? Dia tidak ingin kau diintimidasi. Setiap hari dia mengikuti di sampingmu. Hanya untuk mendukungmu. Setiap kali takut kau akan diperlakukan buruk di rumah. Dia dengan senang hati membawakan makanan untukmu. Kau pikir kau mendapat kesempatan untuk memimpin pasukan ke medan perang. Apakah Kaisar tiba-tiba menemukan bakatmu? Jangan bermimpi. Wan Wan memohon kepada ayahnya sepanjang malam. Hanya untuk membuatmu mewujudkan impianmu. Agar kau tidak perlu bergantung pada perlindungannya lagi. Padahal aku yang pertama kali ada di sana. Aku yang menemaninya tumbuh dewasa. Namun pandangannya terus tertuju padamu. Hanya karena perjodohan sialan itu. Aku pikir kau bisa memperlakukannya lebih baik dariku. Tapi lihatlah apa yang telah kau lakukan. YR menggunakan kekuasaan untuk memaksamu menikahinya. Saat itu kau belum memiliki kekuatan. Hanya bisa merusak kehormatan Wan Wan dengan memberinya obat. Membuatnya harus bersamamu. Kalau bukan karena aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mungkin semua orang akan tertipu olehmu. Song Hanyi. Kau menipunya yang bodoh. Membuatnya sangat Setiap kata yang diucapkan Gu Peizi. Wajah Song Hanyi menjadi semakin pucat. Sampai akhirnya. Tubuhnya berguncang hebat di udara. Hampir tidak bisa berdiri tegak. Dia seperti binatang terluka yang ditinggalkan. Hampir putus asa, dia memanggilku lagi, Wan Wan. Aku bersembunyi di belakang Gu Peizi. Dan suara itu membuatku gemetar ketakutan. Tapi aku tidak mengingat Song Hanyi. Juga tidak mengenal Gu Peizi. Semua masa lalu tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku hanya takut secara naluriah. Saat naik ke kereta kuda, Gu Peizi ingin membersihkan darahku. Tapi aku langsung waspada dan menghindar. Matanya seketika memerah. Aku memiringkan kepala dengan bingung menatapnya. Mengapa dia menangis? Apakah dia kehilangan sesuatu lagi? Aku berpikir. Wan Wan tidak suka padanya. Pasti tidak akan membantunya menemukan kembali barang itu. Aku dibawa kembali ke kediaman Lin. Tidak bisa menemukan kelinci putih yang selalu menemaniku. Itu adalah kelinci yang aku temukan setelah kakak kembali. Kelinci itu sepertiku. Bodoh dan tidak disukai. Saat itu semua orang menuduhku licik. Aku hanya bisa tidur dengan memeluk kelinci ini. Dia satu-satunya teman yang tidak memandang rendah padaku. Juga satu-satunya yang selalu ada di sisiku. Orang lain tidak menginginkannya. Ahwan ingin memilikinya. Namun saat aku mengikuti jejaknya dan membuka rerumputan di halaman belakang, yang kulihat hanya tubuh tergeletak di genangan darah. Dia pasti mati dengan sangat menyakitkan. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Bahkan tulang punggungnya patah. Aku tertegun. Berjongkok dan memeluknya. Memanggilnya dengan lembut. Bertanya-tanya mengapa dia tidak membuka matanya setelah sekian lama. Aku membelai bulunya yang lembut. Tubuh kelinci putih itu sudah kaku. Dan darahnya menodai seluruh tubuhku. Biasanya dia suka diam-diam berada di sampingku. Tidak membuat keributan. Menaruh kepalanya di lenganku. Dia begitu patuh. Berkumpul. Hidup perlahan. Tidak mengganggu siapapun. Suara hati kakakku jelas terdengar. Aku hanya berkata kelinci itu mengganggu. Lalu Lin Zian membunuhnya dengan tangannya sendiri. Aku sudah tidak sabar melihat Lin Wan datang. Melihat ekspresinya saat mengetahui kelincinya dibunuh oleh kakak kandungnya dan dibuang. Pasti akan sangat hancur. Aku menatap kosong. Kakak di aula yang tidak jauh. Tersenyum dan berbicara, sepertinya sedang manja. Sementara Lin Zian menyeka darah di ujung jarinya dengan sapu tangan. Mengusap kepalanya.
menghela napas dengan tak berdaya. Kau terlalu manja biasanya, sudahlah. Nanti kakak yang akan menyingkirkan semua yang mengganggu. Nada bicaranya tidak peduli dengan hidup matinya kelinci itu. Namun kelinci bodoh itu hampir mengambil nyawaku. Krek. Aku mundur selangkah dan menginjak sebatang ranting. Semua orang terkejut menatapku. Lin Zian mengerutkan kening dan berbalik. Berbeda dengan cara aku biasa memandang kakakku. Tatapanku penuh ketakutan dan keterasingan. Mungkin dia teringat pada apa yang dikatakan Gu Peishi padanya siang tadi. Lin Zian menatapku dengan tidak sabar. Kata-katanya tajam. Jangan pikir kau benar-benar tidak bersalah. Dan lagi, kenapa kau memeluk kelinci mati itu? Benar-benar sial. Tidak ada yang peduli. Itu hanya seekor kelinci bodoh. Aku memeluknya erat-erat. Dengan air mata yang berlinang, aku melempar batu ke arah Lin Zian sekuat tenaga. Hampir memarahinya. Berteriak dan ribut. Kau orang jahat. Kau kembalikan kelinciku. Itu kelinciku. Kenapa kau membunuhnya? Kau kembalikan dia padaku. Wajah Lin Zian berubah drastis. Dia berdiri dengan tiba-tiba. Dengan cepat berjalan ke arahku. Aku memeluk erat-erat kelinci mati itu dan ketakutan. Dengan panik menghindarinya, mencoba melarikan diri. Namun tetap saja aku tidak bisa melarikan diri dari Lin Zian. Dia menekan bahuku. Jangan menangis lagi. Kakak akan membelikan satu lagi untukmu. Hanya seekor kelinci. Hanya seekor kelinci? Aku tidak bisa menahan diri untuk menamparnya. Dengan marah dan menangis aku membalas. Kau bukan kakakku. Kakakku adalah orang terbaik di dunia. Dia pasti mengenali kelinciku. Kau pembohong. Kembalikan kelinciku. Lin Zian tertegun, memalingkan wajahnya. Mendengar kata-kata itu, dia terdiam beberapa saat. Kali ini tidak ada yang mengganggu. Karena telah bersama selama lebih dari 10 tahun. Dia segera menyadari ada yang salah denganku. Adik bodohnya seharusnya akan memeluk kelinci dan menangis kecil. Bertanya mengapa. Dan setelah dia membujuknya, semuanya akan baik-baik saja. Tidak peduli seberapa besar aku merasa tersakiti. Aku tidak akan pernah menyangkal hubunganku dengannya. Lin Zian mengerutkan alisnya. Tetapi tidak dapat menahan getaran suaranya. Awan. Kita tidak usah bertengkar lagi. Kakak akan menebusnya untukmu. Panggil aku sekali lagi, kakak, bolehkah? Bohong. Awan sama sekali tidak mengingatnya. Aku tidak mendengarkan satu kata pun. Dengan marah menendang kakinya. Untuk membalas dendam pada kelinciku. Lin Zian akhirnya menyadari sesuatu. Wajahnya seketika menjadi pucat seperti kertas. Wan Wan? Dia memaksa mengangkat wajahku. Akhirnya runtuh dan bertanya. Wan Wan, ini kakakmu. Yang pernah membawamu naik kuda melintasi dataran. Yang ingin melindungimu seumur hidup. Kenapa kamu menghindariku? Kamu takut padaku? Kamu tidak mengingatku lagi? Bagaimana kamu bisa? Kata demi kata terucap tak beraturan. Kalimat demi kalimat penuh pertanyaan. Aku tidak bisa melawan. Hanya bisa menatapnya. Menutup bibir tanpa suara. Tiba-tiba ada air mata hangat mengalir ke telapak tangannya. Lin Zian tertegun sejenak. Seketika tersadar. Dengan tergesa-gesa menenangkanku. Wan Wan, jangan menangis. Kakak akan membawamu makan kue osmanthus. Tidak akan memarahimu lagi. Dan tidak akan membuatmu merasa terabaikan lagi. Aku memeluk kelinciku yang penuh darah. Dari diam tak bersuara hingga terisak perlahan. Sampai akhirnya meremas ujung pakaianku dan menangis terseduh-seduh. Sedangkan Lin Zian hanya bisa menatapku dengan mata merah penuh keputusasaan di bawah sinar bulan. Apa yang membuatnya merasa terabaikan? Apakah sesuatu yang sangat berharga baginya dapat dihancurkan begitu mudah hanya karena sebuah kata? Ataukah karena kebodohan? Sehingga dapat dikorbankan tanpa rasa tanggung jawab?
Tapi Awan adalah anak bodoh. Tidak tahu apa-apa. Juga tidak tahu mengapa. Siapa yang harus disalahkan? Aku hanya menangis. Menangis dengan sangat sedih. Hati yang sangat terluka. Mengangkat kelinciku. Berulang kali meratap. Awan tidak punya kelinci lagi. Awan tidak punya kelinci lagi. Aku tampaknya telah melupakan banyak hal. Ada seorang pria di dalam rumah yang mirip denganku 7 bagian. Sering mengaku sebagai kakakku. Sering membawa makanan dan mainan untukku. Dia juga seperti Gu Peishi. Sering dengan mata yang lembab. Awan dulu sangat suka makan tanghulu. Ketika salju besar turun, kakak akan membawamu keluar untuk membuat manusia salju, bolehkah? Kamu masih belum mengingatnya? Lin Zian mencoba menyentuh lengan bajuku dengan ujung jarinya. Aku menatapnya dengan ketakutan. Mundur selangkah. Lalu 1 langkah lagi. Lin Zian tertegun sejenak. Lalu segera mengejar. Seperti anak anjing yang ditinggalkan. Merintih di tempat. Kadang-kadang saat tertidur. Ada tubuh panas menutupi punggungku. Song Hanyi dengan wajah penuh kesakitan. Wan Wan. Aku adalah suami kecilmu. Dulu kamu bilang tidak akan meninggalkanku. Kamu tidak boleh mengingkari kata-katamu. Aku tidak percaya kamu melakukan begitu banyak dan tidak menyukaiku. Kita sudah menjadi suami istri. Aku tiba-tiba memotong ucapannya. Dan dengan bingung bertanya. Tapi seluruh kota tahu. Hari itu kamu tidak menyelesaikan upacara pernikahan denganku. Dan tidak masuk ke kamar pengantin denganku. Apakah itu masih dianggap sebagai suami istri? Song Hanyi tidak bisa lagi membicarakan kejadian kotor malam itu. Tubuhnya kaku sejenak. Akhirnya menundukkan kepala di leherku. Ada cairan hangat mengalir. Aku tidak bisa menghindarinya. Merasa sangat terganggu. Dan orang yang paling suka menangis itu. Setiap hari dan malam selalu ada di sampingku. Berulang kali berkata, dulu Awan menemaniku. Sekarang aku akan mengikuti Wan Wan. Tapi aku tidak butuh kamu. Gu Peishi yang selalu tegak itu tampak merosot. Bibirnya gemetar. Air mata jatuh 1 demi 1 dari matanya. Cahaya matanya hancur. Hampir putus asa. Mereka sepertinya tidak tertarik lagi pada kakak. Semuanya berbalik memohon pengampunanku. Aku bahkan tidak mengenal mereka. Bagaimana bisa membicarakan pengampunan? Mereka tetap tidak bosan. Tetapi seringkali saat mencoba menghiburku, mereka akan saling menyalahkan di depanku. Aku hanya bisa melihat mereka dengan waspada. Setiap kali melarikan diri juga segera ditangkap kembali. Mereka bilang aku hanya lupa. Aku berpikir, orang yang bisa dilupakan. Mungkin bukan orang yang penting, bukan? Aku tiba-tiba mengangkat kepala melihat burung di luar dinding halaman berhenti di ranting. Mengibas-ngibaskan sayapnya tiba-tiba terbang ke langit. Aku menggigit bibir. Tiba-tiba merasa ingin berkata, aku ingin pergi keluar. Di tengah salju, aku berlutut di depan pintu kuil. Seorang biksu tua menundukkan kepalanya dengan lembut. Tidak hanya berbicara tentang cara mengembalikan kakak. Dia dengan belas kasih menghela nafas. Anda seharusnya memiliki peluang besar. Sayangnya, keberuntunganmu telah direnggut seluruhnya oleh orang lain. Jika di kemudian hari Anda tidak tahu harus kemana, maka datanglah mencari saya. Dia ingin membawaku menjelajahi dunia. Seperti burung bebas di langit. Tidak perlu terjebak dalam omongan orang. Awan mungkin bukan anak yang baik. Membuat keributan di seluruh kota. Semua orang tidak menyukaiku. Maka harus lari jauh-jauh. Dan tidak pernah kembali. Mereka sudah cukup dengan kakak. Bukankah begitu? Tapi yang membuatku terkejut adalah dalam sedetik sebelumnya 3 orang yang sedang bertengkar itu serentak berkata 2 kata. Tidak boleh. Sejak hari itu aku mencoba segala cara untuk melarikan diri dari sini. Tetapi setiap kali selalu ditangkap kembali. Mereka dengan mata merah penuh kemarahan.
hati yang sangat terluka. Awan, tinggal di sini kami akan melindungimu, tidak bisakah? Di luar sana banyak bahaya. Kami melakukannya demi kebaikanmu. Setelah itu, mereka mengurungku di dalam kamar. Awan tidak bisa memutuskan hidupnya sendiri. Dari awal hingga akhir. Selalu begitu. Tapi aku merasa ini tidak benar. Sampai akhirnya kakak secara diam-diam memberiku sebuah ide. Di suatu sore yang cerah, ketika seseorang menemukanku, darah dari pergelangan tanganku sudah mengalir sampai ke pintu. Aku berbaring di tempat tidur dengan memegang serpihan porselen. Wajah pucat. Mataku tertutup rapat. Tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Wan Wan! Seseorang memanggilku dengan suara yang memilukan. Aku tidak bisa mendengar apakah itu Gu Peizhi atau Song Hanyi. Lin Zian seperti kehilangan semua kekuatannya. Terhuyung-huyung berlutut di samping tubuhku. Tiba-tiba memuntahkan darah segar. Ayah dan ibu tiba-tiba menjerit. Memelukku dan menangis terseduh-seduh. Tetapi aku hampir tidak bisa mendengar suara orang di sekitarku. Segala sesuatu yang pernah terjadi seolah-olah lewat seperti pemandangan dalam mimpi di depan mataku. Itu seharusnya menjadi hidupku. Kakak mencarikan kain brokat terindah untuk membuat baju pengantin untukku. Dengan semangat anak muda. Kelak jika Song Hanyi mengganggumu, kamu bisa datang mencari kakak untuk membelamu. Gu Peizhi berdiri di samping. Jika Wan Wan merasa terabaikan, tidak peduli kapan bilang saja padaku. Aku akan membawamu pulang. Song Hanyi di malam pernikahan membuka penutup kepalaku yang merah. Dengan lembut menunduk. Sisa hidup ini akan damai dan bahagia. Tetapi justru, karena suatu kebetulan semuanya menjadi salah. Tiba-tiba ada suara nyanyian sutra suci mengiringi doa Buddha yang menghancurkan ilusi itu. Seperti angin musim semi yang menyegarkan. Perlahan-lahan mendekat. Seorang biksu tua menendang jubah biaranya dan melangkah masuk ke dalam rumah. Berkata Amitabha dengan penuh rasa kasihan. Saya memiliki takdir dengan orang ini. Peristiwa yang terjadi karena takdir adalah yang paling sulit untuk dijelaskan. Saya sudah meminta izin kepada Kaisar. Akan membawanya pergi untuk penebusan. Biksu tinggi di kuil kerajaan tidak takut pada makhluk hidup mengalami penderitaan. Untungnya, Bodhisattva menundukkan kepala dan menghela nafas lembut. Akhirnya melirikku sekali. Meskipun mereka tidak rela. Mereka hanya bisa membiarkan biksu itu membawaku pergi. Biksu agung tiba-tiba menoleh dan memandang kakakku dengan tatapan dingin. Lin Yi tiba-tiba memegang kepalanya. Berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah di tengah kerumunan. Dia berteriak ketakutan. Mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh orang lain. Biksu busuk. Apa salahku? Dalam dunia 3000 dimensi, aku merebut keberuntungan mereka. Itu memang pantas untuk mereka. Mereka semua adalah wanita munafik. Aku membuat mereka dibenci oleh semua orang, itu sudah seharusnya. Mengapa kau berhak menghapus sistemku? Setelah beberapa saat, dia pingsan. Biksu itu berbalik. Hanya menyisakan orang-orang di belakang yang hanya bisa melihatku semakin jauh. Kemudian, Lin Zian menghabiskan hari-harinya menunggang kuda dan berkeliaran di pegunungan mencari adik perempuannya. Mengumpulkan semua barang yang pernah kusukai. Seringkali menangis pilu di tengah malam. Gu Peizhi tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Menghabiskan hari-harinya dengan mabuk dan mengelus gambar seorang wanita. Beberapa tahun kemudian, dia meninggal di rumah. Song Hanyi sepenuhnya menjadi gila. Melakukan segala cara untuk mencariku. Berubah menjadi makhluk yang tidak manusiawi. Menjadi bahan tertawaan di ibu kota. Sedangkan Lin Wan, tanpa sistem, juga kehilangan media untuk merebut keberuntungan protagonis. Serta kehilangan ingatan yang pernah dipaksakan ke dalam pikiran 3 orang tentang dirinya. Tanpa keberuntungan protagonis, semua orang yang sebelumnya menyukainya akhirnya menjatuhkan pandangan kejam. Semua yang pernah dia lakukan padaku,
dikembalikan padanya dengan balasan yang setimpal. Dia disiksa dengan kejam oleh ketiga orang itu. Dibuang ke tumpukan pengemis dan diperkosa sepanjang malam. Kemudian diiris hidup-hidup. Hingga benar-benar menjadi gila. Di sudut gelap, dia berteriak dengan suara parau. Aku yang seharusnya menjadi protagonis. Mereka semua harus mati. Akhirnya, kakak perempuanku meninggal dengan tragis di sudut yang tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan tidak ada yang merawat jenazahnya. Sejak saat itu, gunung-gunung menjulang tinggi dan jalan terbentang jauh. Di samping biksu agung yang telah mencapai pencerahan, ada seorang gadis kecil yang polos dan lugu. Dia sama seperti dulu, murni seperti air. Memandang keindahan alam dan gunung. Melewati musim salju. Tidak peduli bagaimana jalan di depannya. Musim semi yang cerah dan perjalanan yang tidak akan kembali menantinya.